Ya, pemirsa, keluarga Brigadir Yosua Huta Barat akan menjadi saksi pertama dalam persidangan dengan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae pada persidangan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa esok hari. Nah, pemirsa, pada sidang sebelumnya, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memerintahkan jaksa menghadirkan 12 saksi di sidang Richard Eliezer atau Baradae selanjutnya. Ke-12 saksi itu adalah kuasa hukum, keluarga, hingga pacar almarhum Yosua. Untuk membahas ini lebih lanjut sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan ada pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan. Selamat pagi, salam sehat Kang Asep. Selamat sehat, sama saya. Sama-sama semuanya, semangat selalu. Sehat terus Kang Asep. Nah Kang Asep, ini yang paling pertama diperiksa sebagai saksi adalah keluarga korban. Mengapa harus keluarga korban? Ya, yang pertama di KUHP diatur, yang diperiksa adalah korban dulu, itu saksi, ya itu yang pertama. Kenapa diperiksa korban pertama? Untuk membuktikan adanya kehilangan seseorang. Dalam hal ini menghilangkan nyawa, ya kemudian dalam tanda petik dibunuh itu. Jadi siapa yang dibunuh? Yosua. Nah yang Yosua kehilangan pasti keluarganya kan yang tahu. Tapi sebenarnya ya bisa aja jaksa menghadirkan yang lebih utama, misalkan langsung aja PC sama FS, karena yang melakukan, yang menyuruh melakukan kan mereka. Karena di perkara Eliezer jelas telah mengakui dialah pelakunya, tapi ada perintah jabatan. Nah yang berita itulah sebenarnya diperiksa, tapi mungkin biar didengarlah keluarga korban itu, tapi nggak salah semua diperiksa. Oke, jelas untuk semuanya diperiksa ya. Oke, ini sembari kita juga masih menunggu Kang Asep dengan sambungan kami kepada dari kuasa hukum Richard Eliezer ya, Tony Tala Pesi yang juga akan segera bergabung bersama dengan kita di Selamat Pagi Indonesia. Tapi Kang Asep kembali mengatakan bahwa sidang besok begitu Eliezer. Sebelumnya juga kita sudah menyaksikan bersama tidak mengajukan eksepsi berbeda dengan terdakwa yang lain dalam kasus pembunuhan berencana ini. Anda melihatnya bagaimana dengan perjalanan yang sudah berlangsung sejauh ini? Yuk, jadi kita nilai di Eliezer ini ada konsisten, ya konsisten pernyataan. Di awal dia kan tidak pernah memberi pernyataan, pengacaranya sebelum Roni dia lupa juga, ya akhirnya cerita semua. Artinya dia ada pengakuan, ada pertobatan, dia mengakui perbuatannya. Cuma nanti di persidangan mungkin pengacaranya yang baru ini Roni akan membuktikan dia melakukan karena perintah jabatan. Tapi kita apresiasi kepada Eliezer, justru dengan Eliezer inilah semua perkara terbongkar, aib ini terbuka, ya jadi terang benderang. Yang dulunya tembak menembak ternyata ada perintah penembakan, dan Eliezer mengakui dia diperintahkan. Artinya apa? Ketika pertobatan mengakui keberanian kejujuran dilakukan ke seorang Barada, paling rendah pangkatnya di kepolisian, dia mendapat apresiasi dari LPSK, maka jadikan JC. JC itu kalau di luar negeri justru tidak diproses, makanya di KUHP itu ya dikenal tidak dapat dipidana kalau dia sekali lagi membuka aib itu, dia atas perintah karena dia tunduk patuh. Jadi saya kira tepat sekali strategi yang dilakukan oleh dan terutama pengacaranya yang baru, bahwa dia tidak mengajukan eksepsi. Karena apa ya? Karena perbuatannya diakui, baik secara formalitas dakwaan sudah benar maupun perbuatan dia benar. Cuma nanti mungkin catatan-catatan yang kalau kita lihat kemarin, pengacaranya mengatakan ada beberapa catatan. Mungkin oleh pengacaranya kelak di pembuktian akan dibuktikan bahwa dia tuh betul-betul melaksanakan atas perintah jabatan. Dan ini saya kira kuat sekali nanti. Tapi nanti yang tahu biarlah pengacara yang bicara gitu. Baik, Kang Asep, dari pemeriksaan saksi keluarga ini, apa yang nantinya diharapkan bisa digali lebih dalam lagi? Ya, yang akan digali lebih dalam, saya pikir nanti hakim maupun JPU maupun penasihat hukum harus membuka bahwa yang meninggal itu siapa, sekali lagi dilakukan dengan cara apa, ya itu yang tahu nanti kan forensik sama balistik yang akan tahu dilakukan. Semua mungkin di latar belakang J dia akan membuktikan bahwa J ini selama kaitan hubungan dengan FS, dengan PC, kemudian latar belakang kenapa selama ini mengabdi di keluarga FS ini bagaimana, itu yang penting. Tapi yang paling diketahui adalah fakta yang tidak terbantahkan, istilah bahasa hukumnya fakta notoir itu bahwa J telah meninggal. Cuman ketika meninggal kan keluarga tidak tahu, cuman dia kehilangan. Nah nanti akan didukung oleh saksi yang lain, oh dia tuh ternyata ditembak, karena terbukti ada 3-4 tembakan yang dilakukan oleh E dan juga dilakukan oleh FS. Nah ini memang jadi permasalahan yang FS ini. Nanti diuji keterangan ahli maupun dari surat forensik maupun balistik, karena yang ditembak belakang kan. Tapi yang penting dari keluarga Kang Asep, almarhum terkait dengan forensik.
Nah, terkait dengan forensik ini, salah satu saksi yang akan dihadirkan esok adalah petugas rumah sakit, begitu, yang tentunya sudah melihat kondisi pada waktu almarhum Yosua dibuka dari peti dan akan dilakukan prosedur selanjutnya. Apakah ini kemudian akan memperkuat juga tentunya temuan-temuan dari bekas luka yang diklaim sebelumnya dan juga mengenai proses hukum selanjutnya? Itu kita akan bahas usai jeda. Kang Asep, tahan dulu, pemirsa, tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Ya, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, dan saat ini kita akan lanjutkan perbincangan dan sudah gabung bersama dengan kami saat ini Mas Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer yang juga sudah bergabung. Saya akan sapa terlebih dahulu. Pak Roni, selamat pagi, sudah bergabung? Selamat pagi Mas Roni, salam sehat. Selamat pagi Mas Farfa, Mbak Valen. Kita juga masih terhubung juga dengan ada Kang Asep ya, Marvin ya. Betul. Saya mau ke Mas Roni terlebih dahulu. Mas Roni, mengapa pada waktu sidang dakwaan ini tidak mengajukan eksepsi tapi minta supaya Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang lain juga dihadirkan saja? Apa alasan dibalik permintaan itu dan tidak melakukan eksepsi? Iya Mbak Valen, kan memang perlu kita sampaikan dalam hal ini kan kemarin dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum kami menilai sudah lengkap ya, sudah cermat, jelas. Jadi kami berpikir bahwa ya sudah kami langsung masuk agenda pembuktian sesuai dengan asas peradilan cepat, murah, sederhana, maka akan meminta supaya langsung masuk agenda pembuktian. Kemudian kan di agenda pembuktian ini kan yang pertama adalah pemeriksaan saksi. Kami mohonkan kepada majelis hakim agar dihadirkan Verdi dan teman-teman, itu yang kami sampaikan. Tetapi mungkin ada pertimbangan dari majelis hakim sehingga kami menghormati, kami menghargai atas keputusan tersebut. Keluarga korban atau saksi pelapor yang dihadirkan terlebih dahulu. Kenapa kami meminta kepada majelis hakim agar saudara Verdi Sambo CS ini diperiksa terlebih dahulu? Sebenarnya kami berpikir bahwa permasalahan ini kan sebenarnya antara Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Jadi kami minta supaya kedua saksi ini dihadirkan supaya apa yang terjadi pengen kita tanyakan langsung gitu kan. Karena ada yang menjadi catatan kami yang sebenarnya membuat klien kami ini terperangkap atau diajak untuk dalam kasus pidana ini, sehingga kami mau mengkonfirmasi langsung kepada Verdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati kan, itu yang sebenarnya dan yang lainnya. Nah ini yang mau kita tanyakan dalam agenda pembuktian saksi. Oke. Tapi pada Mas Roni, prinsipnya kami menghargai dari keputusan majelis hakim dan kami berharap bahwa besok persidangan agenda pembuktian terhadap keluarga korban atau saksi pelapor kami harapkan berjalan lancar. Dan kemarin kan klien kami sudah menyampaikan permintaan maaf, permohonan maaf secara terbuka, secara tulus, karena memang dia sampaikan bahwa mau menyampaikan secara terbuka, karena sebelumnya kan menulis surat di dalam penjara kan. Kemarin sampaikan mau sampaikan secara terbuka. Nah, besok juga pun ketika keluarga dari almarhum Joshua hadir juga mau menyampaikan secara langsung Mas kepada Roni, Bapak Ibu atau terkait keluarga. dengan saksi, kami akan berangkat dari sana. 12 saksi akan dihadirkan pada esok hari. Siapa yang menurut Anda saksi kunci yang akan menjadi tanda kutip penentu tentunya dalam keterangan besok? Apakah salah satu petugas RSUD Sungai Bahar yang melihat kondisi jenazah almarhum Yosua pada waktu itu, atau siapa? Saya pikir dalam hal ini Mas Marvin semuanya penting ya. Apalagi tentunya keluarga korban merasa kehilangan anaknya mereka. Kami sangat merasa empati dan kami lihat bahwa dalam hal ini pastinya dalam hal ini besok pemeriksaan saksi ini dari keluarga korban semuanya penting buat kami. Karena mereka akan menyampaikan semuanya apa yang mereka ketahui ya. Kemudian mungkin akan menyampaikan kepada majelis hakim dalam hal mencari keadilan. Menurut kami semuanya penting, Mas Marvin. Tetapi kalau yang mengenai dari rumah sakit apa, biarkanlah nanti dari jaksa penuntut umum yang akan menanya lebih banyak. Kami prinsipnya adalah dengan suasana duka ini kami tetap akan akan berharap bahwa dalam pemeriksaan saksi dari pelapor kami tidak akan bertanya banyak.
Baik, Kang Asep, kalau kita lihat dari daftar saksi-saksi yang akan dihadirkan besok, apakah ada potensi mungkin hukuman untuk Eliezer menjadi lebih ringan? Yang pertama kan besok pasti umumnya menyatakan adanya kematian tadi ya, hilang nyawanya atau jadi almarhumnya C. Nah kalau misalkan keluarga besok, sekali lagi niat baiknya Eliezer kan udah minta maaf secara di persidangan, tidak langsung, besok kalau misalkan ketemu di ruang sidang dia langsung, setidak-tidaknya ya itu akan meringankan, sekali lagi ya, meringankan perbuatan dari E yang memang atas perintah jabatan tersebut, karena dia keikhlasan tadi ya yang dilakukan terus oleh Eliezer, karena dia juga atas perintah jabatan dia melakukan itu sehingga dia menyatakan permintaan maaf itu dilakukan. Tapi sekali apresiasi, mudah-mudahan keluarga dengan tulus ikhlas, kalau pernyataannya ayahnya almarhum J kan dengan tulus juga memaafkan almarhum, memaafkan perbuatan daripada E terhadap almarhum putranya. Oke, Mas Roni, terkait dengan besok keterangan tentunya persiapan dari tim pun juga sudah dilakukan ya. Namun dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang yang pertama, kita berangkat dari sana, Eliezer didakwa bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum untuk meyakinkan bahwa Eliezer hanya melakukan perintah dari atasnya saja dan tidak ikut dalam pembunuhan berencana tersebut? Begini Mas Martin, kan dalam proses pendampingan saya dari polisian, kemudian ada rekonstruksi, kemudian dalam proses pelimpahan berkas, kemudian kemarin sidang agenda pertama dakwaan, kami sudah melihat jelas ya bahwa klien saya ini hanya berdasarkan perintah. Karena memang kalau dia tidak berdasarkan perintah, mana mungkin seorang Barada Richard Eliezer ini yang tidak ada masalah dengan almarhum Joshua berani untuk melakukan penembakan. Itu sangat tidak masuk akal ya. Karena nanti kita buktikan di persidangan bagaimana kedekatan antara Richard Eliezer dengan almarhum Joshua. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingat waktunya sangat pendek, tidak ada kesempatan untuk berbicara dengan almarhum Joshua, sehingga kesempatan itu tidak muncul ya. Tapi dari sini nanti kita sampaikan di persidangan. Yang ketiga, mengenai niat, di sini kan yang tadi saya sampaikan bahwa tidak ada niat. Dia tidak menghendaki. Karena apa? Tidak ada masalah personal antara Baradae dengan almarhum Brigadir Joshua. Itu nanti kita buktikan di persidangan, Mas Martin. Baik, dibuktikan di persidangan. Baik, Kang Asep, terakhir, dengan tentunya Kang Asep juga sudah melihat siapa saja saksi yang akan dihadirkan besok, 12 orang di sini. Apakah di sini akan kemudian memberikan keringanan terhadap Eliezer, atau di sini juga akan semakin menguatkan bahwa Eliezer tentunya hanya menjalankan perintah atasan dengan kekuatan 12 saksi yang akan dihadirkan esok? Ya tepat, Marvin. Tadi katakan oleh Mas Roni ya, bahwa dia akan ketahuan latar belakang hubungan dari E dengan almarhum, dengan keluarga almarhum, ya sesuatu yang tidak mungkin. Dan unsur dakwaan 340 itu sengaja itu willing and witting. Dia mengetahui dan menghendaki. Kan tidak mungkin saya dekat dengan Marvin, ya. Nah, tapi karena saya di bawah Jenderal Roni, ya saya suka nggak suka, siap komandan saya lakukan, tapi dengan keterpaksaan tadi. Jadi justru betul kata Mas Roni, kedekatan ini dengan keluarga sekali lagi ya, dan terutama dengan almarhum C itu sangat membuktikan bahwa tidak ada unsur menghendaki, karena unsur 340 itu sengaja itu dia harus mengetahui dan menghendaki. Nah kalau menghendaki tidak terbukti, berarti tidak ada niat gitu. Maka logikanya sederhana, ya dia melakukan, dia betul mengetahui. Karena mengetahuinya karena apa? Dia juga tiba-tiba kan siap tembak, ya siap komandan. Artinya apa? Dia cukup mengetahui, tanda petik ya, tapi tidak menghendaki. Kalau menghendaki unsur tidak terbukti, maka harus bebas. Makanya dikunci oleh pasal 51 berkali-kali saya katakan dimanapun ya. Betul. Di awal juga, sejak awal. Bahwa dia itu akan tidak dapat dipidana, bahkan azas hukumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang karena patuh taat melaksanakan perintah atasan, maka dia tidak dapat dipidana. Nah, itu ada asas seidamun, asas hukumnya. Nah, pasalnya ada di 51. Nah, 51 ini jangan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang ngaku ahli pidana, yang ngaku praktisi, tapi tidak paham bahwa 51 itu ada betul. Itu tadi. Ya, pidana itu melarang perbuatan, tapi perbuatan itu bisa dihapus. Karena apa? Karena dia tunduk patuh. Tapi jangan, oh dia membunuh itu dilarang. Justru itu kan dilarang itu ada alasan penghapus, gitu kan.
Baik. Oke Kang Asep, kita harapkan memang itu bisa terbukti dan benar ditanggapi dalam persidangan memang sesuai begitu ya dengan kaidah pasal yang semestinya berlaku di sana. Terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, dan juga Mas Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer sudah bergabung Terima bersama Terima kami. kasih Kang Asep, terima kasih Mas Terima kasih. Roni.